Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang ini Bapak Ibu sekalian bisa hadir bersama kami para pimpinan dan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dengan harapan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan seluruh amanah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, membina para santri dan sebagai pelaksana tugas dari pengasuhan di pondok pesantren ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah hari ini hadir sekitar 50% dari seluruh tenaga edukasi yang ada di madrasah kita. Sebenarnya kita berharap hari ini bisa hadir semua pada pertemuan kita kali ini, karena memang kita beberapa bulan terakhir kita mencukupkan pertemuan dan pembahasan kelembagaan kita di majelis-majelis silaturahim yang bergilir di rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap hari ini bisa lebih kompak. Ada banyak persoalan sebenarnya yang ingin kita keluarkan pada Bapak Ibu sekalian. Tetapi ya inilah kondisinya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada berhalangan, sekalipun belum ada pemberitahuan hingga saat ini. Tapi kami tetap berharap bahwa pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh madrasah ataupun pertemuan-pertemuan silaturahim itu menjadi media, menjadi alat bagi kita semua untuk membincangkan, mencari solusi-solusi terhadap persoalan yang kita hadapi bersama, karena kita melayani, membimbing, mendidik para santri, tentu sangat banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi selain persoalan-persoalan yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi forum seperti ini sangat penting sebenarnya untuk mendapatkan atensi, perhatian dari kita semua. Tetapi bagaimanapun juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkenan hadir pada pertemuan ini, sehingga diharapkan pertemuan ini juga akan membawa kebaikan, membawa perbaikan bagi kita semua, bagi madrasah kita, bagi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi bidang kurikulum telah menyampaikan beberapa agenda yang dalam waktu dekat ini harus bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah agenda asesmen untuk anak-anak kita yang kelas 12. Salah satu faktor penentu kesuksesan kegiatan tersebut adalah pada kesiapan Bapak Ibu sekalian di dalam proses pembuatan soal-soal asesmen. Kemarin ada 3 mapel yang
atas inisiatif teman-teman di KKM diberikan pembekalan, dan insya Allah masih berlanjut di hari Rabu ini tanggal 1 Maret. Ada 3 mapel, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan matematika. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengimbas terhadap guru-guru yang lain nantinya. Perlu saya sampaikan pula bahwa soal-soal yang Bapak Ibu sekalian buat itu kemarin sempat diminta oleh pengawas untuk dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan soal. Jadi oleh karenanya kita berharap pada pelaksanaan asesmen tahun ini bisa lebih baik, soal-soalnya lebih berkualitas. Kami telah menyediakan banyak buku kepada Bapak Ibu sekalian, dari buku yang dengan kualitas rendah, sedang, dan kualitas terbaik. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita menggunakan buku-buku yang punya kualitas. Jadi saya pikir tidak ada kesulitan untuk membuat soal-soal khususnya soal-soal kelas akhir ini terutama, karena tentu soal-soal akhir itu berbeda dengan soal-soal semester tentu. Oleh karenanya saya sangat berharap betul Bapak Ibu sekalian, dengan komposisi soal tadi yang telah disampaikan oleh bidang kurikulum, itu bisa menjadi perhatian bagi kita semua, karena indikatornya bukan pada seberapa banyak materi yang telah kita sampaikan kepada anak-anak, tetapi sebenarnya kalau soal-soal ujian akhir itu adalah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi apakah kemudian tersampaikan atau terserap itu tentu persoalannya beda. Jadi saya ingat Bapak Ibu sekalian, dulu ketika kita belajar ada EPTA, ada EPTANAS, gitu ya, ada UN dan seterusnya, itu istilah-istilah itu memang dari soal-soal yang kita terima, karena itu dibuat oleh kementerian, oleh Kanwil. Soal-soal itu tidak semuanya kemudian seperti yang kita pelajari, tetapi intinya sebenarnya jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mengajak berpikir. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu sekalian bahwa nilai itu kita yang kemudian mempunyai hak prerogatif, tetapi lagi-lagi kita terbentur dengan persoalan ketentuan regulasi yang ada dalam persoalan pembuatan nilai. Tapi yang penting bagi anak-anak kita itu tidak merugikan, dan kita hanya berharap bahwa mereka mendapatkan manfaat barokah dari ilmu, dari nilai yang kita berikan kepada anak-anak kita. Itu saja sebenarnya. Kemudian nanti akan merealisasikan, mempertanggungjawabkan juga mereka dengan nilai-nilai yang mereka peroleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kondisi kita akhir-akhir ini karena ada banyak faktor, saya yakin ada banyak faktor, tetapi saya tidak ingin bahwa apa yang terjadi, kondisi yang terjadi ini terus berlangsung, karena ini akan merugikan bagi kita semua, akan merugikan bagi lembaga, akan merugikan bagi anak-anak kita. Madrasah Aliyah sebenarnya Bapak Ibu sekalian memberikan standar minimal, tetapi standar minimal tertinggi ya, di dalam pelayanan kelembagaan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi akhir-akhir ini kita berharap bisa didorong kembali untuk kemudian melahirkan sikap positif pada anak-anak kita.
contoh Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin karena melemahnya kontrol yang ada, atau mungkin motivasi kita yang sepertinya turun, kita semua kemudian kurang bisa memperhatikan kehadiran kita di madrasah. Ini penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena pengasuh seringkali menyampaikan dan mewanti-wanti ini. Jadi ini saya sampaikan dalam kerangka kita tawasobil haq. Sebenarnya jadi kita saling mengingatkan, saya mengingatkan diri kita, dari saya sendiri tentu sebagai pimpinan, saya ingin mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian. Melan nanya sapora dengan bagian besar guru-guru saya, tetapi ya inilah yang harus saya sampaikan. Kalau kemudian 50%-nya hari ini tidak hadir, mudah-mudahan dengan rekaman video yang ada saat ini bisa kemudian kita sampaikan juga nantinya. Ada fenomena Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian di hadapan anak-anak itu sangat-sangat tidak berwibawa. Ini perlu saya sampaikan secara terbuka, karena ini persoalan kita sebenarnya. Persoalan kita. Anak-anak kita sudah kurang menghargai, menghormati posisi guru, bukan sebagai makhluknya misalnya, bukan, tapi posisi seorang guru. Ini kita perlu melakukan evaluasi bersama. Perlu melakukan evaluasi bersama. Faktornya apa? Kita kurang menghargai waktu, sehingga kemudian sekalipun kita pada satu saat menepati waktu kita, anak-anak kita hilang, anak-anak kita mengadukan kita gitu. Jadi kondisi seperti ini tidak bisa kita larutkan, tidak bisa kita biarkan secara terus-menerus. Makanya mari kita semua berpegangan tangan untuk saling menjaga ini. Kita memang tidak sempurna dalam banyak hal, tetapi kalau kemudian kita bersatu, berpegangan tangan, saling mengingatkan, terutama juga dengan anak-anak kita, saya pikir kondisi ini tidak akan terus semakin menurun dan pada akhirnya akan merugikan kita dan merugikan lembaga. Jadi sangat-sangat ironis sekali anak-anak kita saat ini, dan itu tentu tidak berdiri sendiri faktornya. Kemarin Bapak Ibu sekalian, pengasuh melihat sendiri beberapa faktor-faktor itu, dan beberapa kali menelpon saya untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini, termasuk juga nanti kita sosialisasikan juga kepada anak-anak kita. Misalnya di jam terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian memberikan tugas atau bahkan hadir tidak memberikan tugas, anak-anak sudah tahu bahwa kita tidak datang. Mereka tidak balik lagi, jam istirahat mereka tidak balik lagi. Ini sebuah persoalan saya pikir. Kepatuhan, ketaatan terhadap ketentuan yang ada sudah sangat jauh menurun. Oleh karenanya kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan niat kita padukan langkah kita. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian sebelum jam 7 sudah bisa ada di area madrasah ini. Jadi mohon, ini bukan persoalan jarak sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan ya, karena bukan saya, kemudian siapa lagi yang menyampaikan ini. Ini bukan persoalan jarak. Jadi mari kita ke depan di akhir tahun ini kita melakukan upaya membangun kewibawaan kelembagaan di kalangan para santri. Bukan persoalan jarak, bukan persoalan jauh dekat, bukan. Termasuk di akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu sempat kita koordinasikan dan kita konsultasikan kepada pengasuh bagaimana ini bisa menyatukan jam pulang kita. Kita sudah sepakati pada waktu itu. Nanti SMA, SMK gitu.
Kan ini memberikan citra jelek ternyata. Ada banyak lembaga yang sekalipun mungkin persoalannya sama dengan kita, pada beda-beda corona mungkin, tetapi jam pulangnya bisa bareng. Oleh karenanya Bapak sekalian, saya minta jam terakhir itu minimal jam 12.30 baru kita pulang bersama-sama. Jadi ini perlu saya tekankan agar Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa ada upaya sebenarnya dari kami para pimpinan untuk memberikan stimulus sebenarnya. Jadi seorang misalnya lagi dan gula menyampaikan formator kota ngoceng badeki punten saya, tapi kewajiban kami memberikan perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kepada wali kelas ya. Jadi biar jelas saja gitu. Pada wali kelas kita memberikan kenaikan 100% dari tunjangannya. Kepada guru sertifikasi, ya, kita berikan apa itu Pak? 70% atau 80%, 100% kepada non sertifikasi. Jadi ini menjadi perhatian kami para pimpinan sebenarnya. Tetapi siapa orang nah mada Bu malah aku ngoteng. Bukan. Tetapi saya ingin mengingatkan kita bersama bahwa ada tanggung jawab bersama yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan kami terus berupaya untuk itu. Oleh karenanya ini harus kita imbangi dengan pelayanan agar anak-anak kita tidak dikorbankan, kemudian lembaga ini juga tidak dikorbankan. Makanya kalau di WA grup itu semua, ayo kalau ada persoalan kita selesaikan gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin yang hadir hari ini yang rajin ini sebenarnya. Tapi ya ini harus saya sampaikan juga begitu. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita semua bergandengan tangan untuk ini, sehingga kemudian pandangan anak-anak kita dengan kita itu adalah pandangan yang penuh penghormatan, pandangan bahwa kehadiran kita berarti untuk mereka di dalam mendidik, mendisiplinkan, menumbuhkan karakter kepada anak didik kita. Jadi oleh karenanya mari hal-hal ini terus kita benahi bersama. Soal kualitas pembelajaran saya serahkan semua kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi makanya sekalipun menjadi tugas tanggung jawab Pala untuk melakukan supervisi, ya oke lah. Tetapi ini hal-hal yang mendasar ini dulu kita selesaikan. Pembinaan karakter kepada anak-anak kita. Bagaimana ini kemarin juga beliau sempat telepon pengasuh ya tentang bagaimana anak-anak kita menghargai tempat, menghargai lokasi gitu, menjaga kebersihan. Jadi ini tolong sampaikan kata beliau kemarin itu pada Pak Karuguru, engkau sudah menyampaikan kanak-kanak ngakan madrasah dalam kelas haram hukumnya, dan ini harus kita jaga. Menempatkan sesuatu sebeni tempat zalim. Beliau sampaikan itu. Tolong kan pada Pak Karuguru. Jadi saya menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, mari kita perhatikan persoalan ini. Kehadiran Bapak Ibu di kelas, tolong lihat sampahnya. Jadi pembelajaran kita yang paling bermakna kepada anak-anak adalah pembentukan karakter ini sebenarnya. Di samping memang transfer ilmu pengetahuan itu. Jangan sampai kemudian anak-anak kita pulang, sampah masih berserakan, apakah di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi beliau sudah menyampaikan di pondok, karena sebenarnya beliau melihat langsung kemarin bagaimana kondisi para santri kita. Akhir tukah bahasa pesantrennya. Anak tak ngargain, tak keramikan,
Sakadin kok sampai ke Bu. Jadi ini adalah bagian yang harus kita sampaikan dan kita jaga ketika awal bersama. Jadi makanya saya kembali menyampaikan ke anak-anak PK agar kalau Putri mau makan silakanlah makan. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, tetapi tolong ada tempat. Kemudian terkait dengan penjual, itu tidak ada hingga saat ini tidak ada izin pada pengasuh. Jadi makanya kita tidak bisa kemudian tidak bisa memutus itu karena nanti bukan tidak berani mengambil keputusan, tapi kita kepada anak-anak kita. Muna karena tetap boleh, kan tak gerak maju. Muna tak maju kan tak gerak jual. Itu kan begitu sebenarnya. Jadi ini mari kita kawal semua, termasuk pemeliharaan sarana Bapak Ibu sekalian. Jadi sempatkan di awal hingga di akhir pembelajaran bagaimana kondisi ruang kelas, kondisi madrasah itu kembali ke pengaturan awalnya. Jadi kan memang banyak Bapak Ibu sekalian keluar jendela kamar, pintu kamar, pintu kelas, termasuk juga elektroniknya juga ditinggalkan begitu saja. Jadi inilah sebenarnya pentingnya pengawalan dari kita semua agar kondisi ini benar-benar bisa kita jaga dan tentu juga akan mempunyai arti yang sangat penting kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas teman-teman di kewalian. Jadi betapa banyak sebenarnya anak-anak kita yang beberapa pekan sakit atau tidak masuk tanpa keterangan, kemudian tidak terdeteksi oleh kita. Jadi inilah pentingnya kita melakukan komunikasi apakah itu di grup Bapak Ibu sekalian atau di forum wali, sehingga rekap presensi yang menjadi tugas per pekan dari para wali itu bisa juga berjalan dengan baik. Hal-hal juga pembinaan ini karena juga sebentar lagi ada porseni Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kegiatan akhir mungkin belum karena memang waktunya mepet dengan pelaksanaan wisuda siswa. Jadi itu tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan di internal kita. Paling tidak untuk bagaimana memberikan warna, memberikan kesan pada masyarakat, pada para wali, tentu salah satunya adalah yang bisa kita jual kepada masyarakat kita adalah prestasi anak-anak kita. Jadi siapa kemudian bisa mengawal prestasi? Ya tentu kita semua. Kita semua. Jadi betapa besarnya sebenarnya tanggung jawab kita, Bapak Ibu guru sekalian, sehingga kemudian kita hanya bisa berharap bahwa dari Bapak Ibu sekalianlah sebenarnya perbaikan-perbaikan itu bermula dan perbaikan-perbaikan itu berjalan, sehingga apa yang menjadi cita-cita para pendiri, para muassis, kemudian harapan-harapan para pengasuh kita yang sangat luar biasa memberikan motivasi kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita bisa wujudkan. Jadi tentu saya tidak berharap bahwa salah satu di antara kita para guru di lingkungan madrasah aliyah itu menjadi orang yang menggandoli lembaga. Jadi tentu kita ingin semua menjadi orang-orang yang mendorong lembaga ini menjadi lembaga-lembaga yang lembaga yang lebih berkualitas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hal-hal tadi perlu sekali lagi saya tekankan bahwa
itu kami sampaikan semata-mata untuk saling mengingatkan kita bersama, untuk saling memperteguh keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya akan kembali kepada kita dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi semata-mata kita hanya berusaha dan Allah lah yang kemudian menentukan nantinya gitu ya. Dan tentu ini semua kalau kita upayakan, kalau tidak ya tentu hanya menunggu kehancuran, dan ini tentu tidak kita harapkan. Dan Madrasah Aliyah yang sudah mulai menggeliat, sudah mulai diharapkan oleh masyarakat itu terus bisa berlanjut dan menjadi kebanggaan para pendiri, tentu kebanggaan para pengasuh kita. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi persoalan jam masuk dan jam pulang ini perlu ditegakkan kembali Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau toh ada uzur syar'i yang sangat tidak memungkinkan Bapak hadir, mohon tugas-tugas itu tidak diberikan kepada anak-anak, karena anak-anak sangat paham. Dan ini mohon untuk disosialisasikan kepada anak-anak. Tentu juga melalui pembina kesiswaan sudah saya sampaikan, bahwa jam pulang kita jam 12.30 minimal itu. Dari jadwal yang sudah kita tentukan 12.50 menit itu sebenarnya. Jadi sudah ada diskon sebenarnya, Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama, sekali lagi bersama-sama untuk mewujudkan mimpi bahwa Madrasah Aliyah akan menjadi madrasah yang diminati, menjadi pilihan dari masyarakat kita, dan tentu memberikan manfaat. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi keuangan. Jadi biar kita paham semua, kita memang untuk tahun ini memang tidak banyak melakukan perbaikan, apalagi pengadaan, karena memang kita masih mempunyai tanggungan yang cukup besar. Tetapi memang kita berupaya dari segala sisi untuk menutupi anggaran-anggaran itu. Tetapi untuk kewajiban lembaga kepada Bapak Ibu sekalian setiap bulannya kami pastikan untuk tidak pernah telat. Jadi rentang waktu antara tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kita pastikan bisa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, sekalipun itu tentu belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, tetapi mudah-mudahan itu membawa barokah, sehingga kemudian kita tidak mengeluarkan anggaran yang lebih dari apa yang Allah berikan. Ya, mudah-mudahan dengan bakti kita di Pondok Pesantren ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah bulan depan kita akan melakukan pengukuran baju Bapak Ibu sekalian, dan kita coba sisihkan dari baju dan celana, kita sisihkan dari anggaran yang baru kita peroleh, sehingga kemudian ini juga akan memberikan warna tersendiri pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan tugas-tugas akademik di madrasah ini. Kiranya ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, jika kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian bisa menganggap bahwa itu yang harus saya sampaikan. Saya tidak biasa memang menggunakan bahasa bias, sehingga ya itu sudah yang ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi jika kemudian terdapat banyak kekurangan, kesalahan, tapi semata-mata niat
kita adalah upaya terus melakukan perbaikan terhadap lembaga ini. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk terus amanah dalam banyak hal, sehingga kita meninggalkan lembaga ini, meninggalkan dunia ini juga tidak membawa beban. Itu harapan kita sebenarnya, sehingga sekalipun agak pahit memang saya sampaikan itu melana sapora ada setuju guru sapora anak bintang, karena apa yang saya sampaikan juga bagian dari pesan-pesan pengasuh terhadap saya untuk disampaikan kepada doa sekalian terkait dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini di lembaga kita. Dan beliau mengamati sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sekalipun beliau tidak menyampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan macam-macam itu tadi yang disampaikan Pak Ari tadi sebenarnya sudah dirancang dan nanti tinggal mengeksekusinya. Jadi mengeksekusinya sehingga diharapkan ada dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi Pak Ari menyampaikan jadwal mungkin tidak mengganggu jadwal pembelajaran kelas 10 dan 11. Jadi mohon untuk bisa dimaklumi. Karena Nabi Kak Adinto libur, bagaimana tahun-tahun sebelumnya Kak Adinto kalau di UN, Kak Adinto terkait saring pondok Sestona. Jadi apa yang kita laksanakan, Sestona memikirkan persoalan pondok. Kita konsultasi kemarin sebenarnya kenapa gitu? Asesmen KM kita akan laksanakan mulai tanggal 12 Ramadan. Konsultasi kepada beliau, izin tak rapah, dinam pun setelah pondok tak boleh dulu, tak rapah, belum sabar boleh baru. Tapi karena kemudian kita juga di PKM ada permufakatan, jadi kita sampaikan itu juga kepada beliau, izin tak rapah. Jadi malah pondukan, malah mulai dibudi, muncul mulai tak mulai langsung ke Ramadan. Termasuk kegiatan Syawal dan kemudian Zulhijjah Kak Dinto. Jadi Zulhijjah Kak Dinto 3 hari sebelum wisuda. Katipun apa seampun wisuda kelas lanjutan masuk kebeter kok pengurus pondok tak bisa berbeda kegiatan. Kan ampun akhir kan tahu karena bulan Juli yang ampun. Bulan Juli ampun. Mestinya kan mana kalender pendidikan jika Dinto perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, kalender pendidikan pondok tak ada kalender pendidikan umum. Jadi mestinya kan libur ya, sampai tanggal 14 Juli setengah. Tapi kelas lanjutan kita main kelas santri aja, tanggal 15 mungkin belajar pilihnya masuk kan itu. Karena neser ke Pak Dur saya beri bukan kalau mau kegiatan pondok nggak selesai sekolah tak masuk mesti paling mana kan Kak Dinto. Jadi Kak Dinto yang dipertimbangkan Kak Dinto. Jadi semua orang mana pilih libur sekolah Bapak Ibu sekalian. Tapi sebilah beda libur tinggal apa libur kan. Kita menak merah. Karena Kak Dinto ini juga pendapat terkait sarang apa kebijakan pengasuh libur apa. Jadi pondok tidak libur sampai sekolah kita beda libur kan itu sekolah. Jadi demikian Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi untuk Zulhijjah walaupun ini masih jauh tapi paling tidak ini disampaikan sekarang agar ada kesiapan mental. Kok Pak Rawijo karena merancang pulang kampung ke sebelah kan. Jadi biar ada Bapak Idawi lagi biar ada kesiapan mental bahwa sampun telah santri aja kelas lanjutan kan masuk. Jadi kelas kosong kelas setengah Kak Dinto. Kelas setengah menunggu karena acara pendaftaran siswa baru. Karena saya Kak Dinto, Bapak Ibu sekalian, nona sapora sekalian lagi nona sapora, peserta jaga salah lopotan, ketangkolangan, malam muka Bapak Ibu sekalian nyapora.
Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada terhormat Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan pembinaan dan harapan kepada kita bagaimana kita akan menjadikan harapan itu untuk menjadi suatu sistem untuk membangun madrasah aliyah ke depan lebih baik. Tentunya harus kita sikapi bersama dan kita harus bergerak bersama, karena ketika ini cuma dilakukan oleh person, maka insya Allah yang namanya harapan dari apa yang disampaikan beliau itu insya Allah tidak akan pernah terlaksana. Untuk itu mungkin ada dari Bapak atau Ibu guru yang lain, ya dipersilakan Pak Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah termasuk guru yang paling senior di antara Anda sekalian ya. Jadi, apa yang disampaikan kepala sekolah tadi itu memang betul sekali. Merupakan apa ya, itu motivasi bagi kita untuk kita ini meningkatkan baik di bidang pembelajaran, waktu, dan kebersihan dan segala-galanya. Nah, setelah saya mengamati mulai Aliyah ada, mulai Pak Mahlan, Pak Mu'arif, Pak Taufik terutama sampai sekarang, selalu itulah alaihi abauna, memang mulai dulu itu. Mari kita ini waktu harus oleh sebulan 2 bulan tontor boleh. Seperti ini yang disampaikan oleh Matlub tadi itu ya. Betul itu memang. Pak Taufik ini paling ruka guru, tapi kenyataannya sebulan ada mata boleh kekerebui Pak. Iya sudahlah, marilah, Berarti pas 12,5 itu paling bagus sudah itu. Ya, kan benar kalau setong kan ya. Orang Sapolo itu sudah finalnya kan kalau setong Sapolo. Pas kalau setengah 12, kalau 12 lebat setengah itu sudah bagus tuh kalau ini realisasi. Tapi kapan kita itu? Mari kita mulai sekarang akan datang, mari bersama-sama. Bismillah, coba. Moga-moga bisa menepati. Alhamdulillah saya dukung saya. Jadi saya sudah tua, bagus saya karepin saya. Ya pada terus abang Alia terus nomor setong ini bangga saya menurut Islam nomor setong. Ini bangga saya ini. Kalau fasilitas sudah alhamdulillah di sini. Tapi prakteknya untuk mempelajari pelajaran waktu ini belum realisasi. Tak bisa. Ayunan matan, coba jangan kau 11 kerana bagi bayar adalah mata boleh lah ya aba pas iya aku saya berjalan ke Sawolo saja gini Pak iya mana masuk ini tak boleh 11 guru berjalan karena kan adik gini Pak boleh bon berumah Pak go home nak kana itu datang rumah berumah ya bayar iya kayak Pak saya tak anji kan perak berumah bila dengar saya kan anji alang berumah saya ke anu tak masuk ke anu lah ini ngajak pagi budi setiap berumah ya gitulah salah pesantren itu dia saya lah kena gila kalau mas dulu saya ini bagus ide mari tahun datang bersama-sama menjadi anjing umur saya gitu saya bojar ini genjar minta sesuatu nambah ya benar dia tidak buntan tidak binafsik bersama-sama banyak dulu ngocak lah dulu Pak ngocak banyak alangan mungkin itulah mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Bergandengan tangan. Tidak binafsik apa kata? Tidak binafsik. Potong emang. Terima kasih kami sampaikan Pak Abdul Razak tentang apa yang selama ini yang telah dialami oleh beliau dari mulai adanya madrasah aliyah. Tapi ini semoga akan menjadi cambuk bagi kita. Tentunya kan apa dari unsur syar'i yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala itu kan tentunya kan tidak tiap hari biasanya.
Ya, udur syar'i terlambat terus tiap hari ya. Ya bukan udur syar'i ya. Jadi tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Abdur, Pak Kepala itu kan memang selalu harus diperbaharui dalam diri kita. Ya, sama-sama memberikan penilaian. Artinya bagaimana kita ini akan membawa yang namanya Madrasah Aliyah ke depan akan menjadi lebih baik. Jadi tentunya dengan niat yang seperti itu, maka sistem ini akan baik dan insya Allah Madrasah Aliyah Nurul Islam ke depan akan menjadi pilihan dari masyarakat di sekitar kita ataupun bahkan sampai di provinsi atau bisa saja dibilang seperti itu. Mungkin yang lain dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, semoga apa yang kita musyawarahkan hari ini akan memberikan motivasi yang lebih kepada diri kita, agar supaya wiroh diri kita untuk belajar atau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita akan tetap tinggi ya, sehingga kita tentunya akan memetik hasilnya ekor batur nih yang bika swarga ya, karena masuk surga itu kata para mubaligh tidak cuma dari sholatnya saja, mungkin karena mengajarnya yang rajin akan membawa kita kepada surganya Allah. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.